Oke, silakan Dina atau Jonathan duluan. Tadi Mbak Dina duluan, Mbak. Oke, ya udah. Pak. Silakan langsung buka overlay-nya aja ya. Oke, Dina siap nggak? Apakah suara saya sudah masuk, Pak? Sudah ada, ya oke, silakan. Oh ya. Anda share screen overlay-nya. Kebetulan saya ini mulainya dari codingnya dulu, Pak. Kalau saya report dari progress. Sebenarnya nggak apa-apa, jadi di overlay itu ya, langsung Anda bikin harap ke codingnya, caranya gitu. Anda codingnya pakai apa? Pakai Google Colab, Pak. Oke, lah itu kan bisa caranya Anda bikin overlay-nya, nggak usah di siapa apa, cukup dikasih link ke Colab-nya biar saya bisa ikut mantau, karena saya jadi misalnya ini ya, saya share screen. Anda pernah ikut kuliah saya belum? Sudah, Pak. Itu kan pernah kan, ya saya kasih misalnya nge-link ke OSIT, ke Colab, itu sudah pernah belum? Dulu pas bimbingan sudah pernah Bapak bilang. Nah ya makanya itu, karena supaya saya jadi, Anda ngerjakan apa saya nggak tahu kan jadinya, misalnya kalau di overlay-nya nggak pernah bergerak, ini contohnya ini yang di overlay-nya nih ya, yang terbaru ini Jonathan, ini Rifaat, Antonia Mehu, terus Zanu, ini yang, nah Anda Dina di mana ini? Di bawah, Pak, seperti. Wah, ya, itu. Padahal kalau Anda tadi linknya sudah di ini, Anda cukup bikin di sini harap ke link collab-nya. Sekarang Anda lakukan mungkin bisa itu. Iya, Pak. Jadi nanti kalau sekarang coba Anda lakukan, terserah Anda mau taruh di bab 4-nya misalnya. Kan Anda mau kerja dari sana dulu nggak apa-apa, bikinlah bab 4, terus di bab 4-nya langsung studi kasus, di situ kasih aja link, Anda bikinlah harap di sini misalnya. Iya, Pak. Nah, link collab-nya tolong ditaruh di situ. Jadi kalau saya ingin ikut mantau kan jadi bisa kan? Anda tinggal bikin di sini. Haref tadi apa? Collab-nya. Oh iya, Pak. Jadi nanti kan overlay Anda tidak apa paling belakang. Dan ini harus berlomba paling depan, karena yang selalu saya lihat nanti yang depan-depan ini. Kalau yang nggak pernah ini tak biarin, nanti lama-lama tak pindah sudah lulus gitu. Iya, Pak. Siapa yang 5 bulan yang lalu, ini 5 bulan yang lalu nih kan, jadi lama sekali nggak pernah di. Jadi overlay itu tempat saya akan mengecek paling mudah itu di overlay saya. Jadi saya senangnya ngelihatnya overlay-nya. Iya, Pak. Ya, jadi nanti untuk berikutnya ya bimbingan. Kenapa tadi langsung saya mulai. Coba sekarang overlay Anda dikasih linknya itu, terus di compile, nanti akan dapat paling atas kan Anda. Iya, saya share screen sekalian ya Pak. Ya oke, silakan share screen ya. Oke, saya tak stop. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, belum ini kak. Nah, Anda coba tadi bab 4-nya, masuk ke bab 4-nya, terus coba dikasih linknya yang ini, Anda bikin harap di situ. Anda di PDF-nya aja klik yang bab 4-nya itu, klik bab 4, nanti kan langsung masuk bab ininya di editornya juga muncul bab 4 kan. Nah, udah bikin harap yang tadi namanya gini ya Pak, harap. Ya harap. Nah itu kan ada paketnya, ditulis dulu itu, bikin package-nya itu. Nah berarti Anda belum aktifkan package-nya itu. Nah itu di copy, taruh di atas, ditaruh jangan di sini, ditaruh di paling ya yang pas use packet itu. Oh ya. Nah di paling pas deretan use packet di mana Anda? Ditaruh di dekatnya aja biar ngumpul di situ. Oke, sekarang Anda kembali ke di kasusnya. Nah, sekarang Anda bisa compile dulu, di rekom biar. Sudah saya compile, Pak. Oke, ya sudah, sekarang bikin harapnya, mungkin sudah muncul nanti. Oh ini, Pak. Nah, sudah kan itu?
Nah, tadi linknya di mana? Nah, ini collab-nya, oke. Taruh sini ya, Pak? Ya, oke. Terus ditulis saja itu collab gitu dulu aja. Jadi saya tahu bahwa Anda gunakan collab. Nah, sekarang klik collab-nya Anda, klik collab-nya. Nah, kan akan buka ke ini kan, jadi memudahkan saya mantau kan. Oh iya. Nah, ini kan jadi. Nah, silakan Anda sekarang ceritakan komputasinya dulu. Memang saya nggak masalah Anda kerja komputasinya dulu, baru ke Iya, ini Pak. nggak masalah. Tapi yang penting saya bisa mantau itu. Oh iya, Maka Pak. di overlay, tadi setiap Anda sudah kerja, misalnya komputasi ngapain, nanti mulai taruh di overlay-nya hasilnya. Oh, ini kayaknya sudah bisa, mungkin masih analisis bagian awalnya misalnya. Iya, Pak. Siap. Jadi Terus datanya sekarang saya tanya dulu, datanya Anda ambil dari mana? Ini saya dari open source, Pak, dari UC Machine Learning, karena Oke, sekarang alamat datanya Anda iya, bikin Pak. Harep juga, nanti sebut di situ data. Oh iya, Pak. Nah, sekarang bikin Harep untuk data. Tadi kan collab-nya, nanti di bawahnya data. Nanti kalau saya ngeklik datanya, saya akan bisa lihat langsung ke sana. Sekarang buka link untuk datanya. Bawahnya sekarang Harep. Nah, sekarang buka tadi alamat datamu di mana. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Terus data. Nah, udah. Nah, sekarang kalau saya ngeklik datanya, saya akan tahu bahwa itu masuk ke sana sudah. Dikasih ini tanda garis miring biar apa di bawahnya. Nah, ya nanti dirapikan. Oh, ini data, sumber data. Ini untuk oke, sekarang klik data. Nah, kan akan masuk ke sini ya. Iya, Pak. Nah, nanti Anda bisa mulai di bab 4 tuliskan tentang terkait data ini, sumbernya dari mana, dari ini. Nanti kan kalau saya ingin baca sendiri kan saya tinggal di sini. Iya, Pak. Ini kan ada dataset information-nya kan. Anda bisa, ada, Pak, ini. Nah, mulai Anda bikin bagian awalnya tentang ini, nanti Anda mulai kerjakan, nanti baru bicara teori. Juga teori besok Anda kalau sumbernya dari paper mana aja, juga saya minta bikin Harep-nya juga. Kayak gitu. Iya, Pak. Berarti semuanya pakai Harep itu ya, Pak? Iya, jadi pokoknya saya akan bukanya cuman di overlap. Kalau overlapnya nggak pernah disentuh, ya saya nggak akan lihat. Jadi, iya, Pak. supaya jangan sampai ada kayak tadi 5 bulan overlapnya nggak pernah di ini kan. Padahal sebenarnya Anda kerja kan. Iya, Pak. Tapi kan saya berpikirannya Anda nggak kerja, karena saya nggak bisa mantau dari mana Anda kerja. Oh, Anda kerja di collab-nya, tapi kan saya nggak tahu collab-nya di mana kan. Iya, Pak. Baik, Pak. Siap. Ya, oke, jadi mulai hari ini nanti ke depan. Oh ya, ini pertanyaan Anda, besok masih ambil kuliah nggak? Enggak, Pak. Saya cuma mau skripsi seperti itu. Ya, oke, berarti harus selesai semester ini kan? Iya, Pak. Tahun ini maksudnya jadi. Iya, Pak. Ya, oke, berarti nanti kerjanya harus lebih cepat. Saya akan pantau di overleaf-nya selalu di paling atas. Ya. Siap, Pak. Ini sekarang paling atas kan Jonathan ini. Nomor 2 Rifaat. Nah, nanti Dina harus saling berlomba sama Jonathan nanti kan. Nah, harapan saya seperti itu. Saya akan senang kalau lihat di sini hitungannya hari lah, syukur jam. Berarti setiap mau bimbingan itu memang ada progres. Karena kan tiap minggu saya pantau kan ini yang kadang ada yang nggak bimbingan lama itu ya. Sebenarnya tujuannya kan untuk pemantauan. Ya, oke, silakan sampaikan apa yang sudah Anda dapat. Iya, Pak. Baik. Ini Pak, jadi saya jadinya tentang topiknya tentang klasifikasi data tidak seimbang, Pak. Nah, ini datanya saya pakai dari UC Machine Learning tentang default of credit card. Ini ada variabelnya banyak, Pak. Saya coba eksplorasi dengan ini untuk mengecek missing value dan tidak ada missing value. Kemudian saya coba eksplorasi dengan bar dengan yang lainnya. Kemudian pada skripsi ini saya ingin membandingkan metode pendekatan algoritma dan pendekatan secara data, Pak, untuk mengatasi data tidak seimbang.
Untuk algoritmanya, saya sudah mencoba pakai ini Pak, Random Forest, Light GBM, dan juga XGBoost. Mungkin saya tampilkan perbandingan akurasi dan sekian ya Pak. Ini dari akurasi, AUC, sensitivitas, dan spesifisitas, dan F-measure. Ini pertama saya pendekatan algoritma. Jadi ternyata XGBoost Light GBM itu memiliki parameter yang bisa diatur untuk menangani data tidak seimbang, yaitu pakai scale post weight seperti itu Pak. Ini kemudian saya juga mencoba pendekatan yang konvensional seperti random sampling, kemudian undersampling, dan didapatkan perbandingan akurasi AUC seperti ini Pak. Kayak seperti hampir sama ya. Iya Pak. Iya ya. Nah, makanya jadi nilai tambah apa yang dengan, kalau ini kan kayak hampir sama antara metode yang ROS dengan ini, dua metode ini ya. Jadi kelihatan sekali kayak, padahal dari segi metodenya kan berbeda ya, tapi hasilnya kayaknya kok hampir sama. Sama ya. Iya kan ya. ini 0,81 dia ya 0,81 daripada saat Anda. Nah, sekarang dari sisi algoritmanya panjang mana itu kan, ada orang bikin langkah, walaupun kan sekarang komputasi kan cepat ya. Iya, karena Pak. sudah speednya tinggi ya, tapi dari segi langkah yang lebih panjang itu kan dari segi efisiensi algoritmanya kan. Jadi Anda kalau memang algoritma, sebenarnya ini kan ukuran statistik yang dari segi kuantitasnya kan. Tapi kalau Iya. tidak salah di dunia algoritma juga ada perbandingan antar algoritma seingat saya itu. Iya Pak. Coba tadi kan ada yang algoritmanya panjang banget itu kan, step-stepnya itu. Oh iya Pak. Saya sebenarnya dulu ingin membandingkan itu Pak, SMOTE dan varian-variannya. Terus tapi saya melihat dari tahun lalu itu sudah banyak yang pakai SMOTE dan lain sebagainya. Kalau saya pakai dibandingkan dengan SMOTE lagi gimana Pak? Kalau dari sebenarnya gini, makanya Anda tonjolkanlah datanya juga karena Anda masih S1 kan. Tadi Anda melupakan data kayak hanya jadi korban tak bermakna kan. Coba saya tanya, datamu tentang apa coba? Tadi kalau saya lihat baca sepintas tentang kredit risk kan. Tentang kredit, kartu kredit, tentang ini. Jadi tentang gagal membayar kartu. Nah itulah, jadi karena di orang yang penerbit kartu kredit adalah yang jadi masalah kalau dia default. Nah kenapa nggak Anda melihat seberapa yang default sama nggak defaultnya itu? Bisa nggak untuk melihat bahwa kenapa dia potensi default itu karena apa? Jadi orang default apa? Nah, maksud saya Anda memperkaya itu dari sisi problem ininya. Nah, bisa enggak? Jadi makanya tadi kayaknya Anda baru menyinggung metodenya, ada SMOTE, ada XGBoost, ini kan Anda lebih di situ. Tapi pada saatnya sebenarnya akhirnya Anda ingin, kalau bermanfaat itu kan mestinya ingin melihat kenapa sih orang jadi harus default itu. Bisa enggak Anda mencari tahu itu? Berarti dari sisi teorinya juga ya Pak? Nah ya makanya nanti kan bisa nambah. Jadi artinya kalau yang ini menghasilkan apa coba? Kalau yang ini aja yang Anda kerjakan itu menghasilkan apa sih? Yang tadi ada persentase akurasi anak ini. Tapi apa yang Anda dapat dari sisi praktisnya atau kontekstualnya itu? Kalau sementara ini Pak, dari yang sudah saya kerjakan ini sebenarnya saya mau membandingkan algoritma atau pendekatan mana sih Pak yang efisien atau yang bagus untuk mengatasi klasifikasi data seimbang seperti itu Pak. Nah sekarang misalnya ada menghadapi kan dari sisi statistiknya kan. Iya Pak. Nah kalau ada ketidakseimbangan, ya memang jelas kan kalau tentang default kartu kredit kan mesti ya kalau bisa tidak seimbang kan. Kalau sampai seimbang ya serem kan. Maksudnya yang default sama yang nggak default sama gitu misalnya. Iya Pak. Jadi justru Anda bisa berlatar belakang bahwa kalau kita ingin menganalisis kartu kredit, mesti kita akan berhadapan dengan yang tidak sama kan, karena mesti yang default sama yang enggak lebih banyak mana.
lebih banyak yang kalau dari data saya ini lebih banyak yang default. Oh, malah yang default yang nggak default, Pak. Dan yang nggak default kan mestinya kan. Nah, ini kan. Dan ini mesti ekstrim gitu loh. Kayak misalnya tapi kalau coba di dunia pinjol itu. Dunia pinjol banyak yang default apa banyak yang enggak? Yang pinjol yang ilegal itu. Banyak yang default seperti itu. Nah, itu karena dia kan banyak tinggi. Mungkin bisa juga balance sama misalnya yang default sama yang enggak. Berarti enggak ngatur. Inilah jadi Anda mengenal latar belakang memilih kasus tentang kredit. Kan, maka yang ada kemungkinan jadi unbalance. Nah, unbalance-nya di sini sebenarnya kan cukup ekstrim kan. Kan ada unbalance tapi misalnya 60-40 lah misalnya. Tapi kalau 80-20 ini kan mungkin ekstrimnya sudah. Nah, mestinya Anda bisa kalau dalam konteks alatnya, statistiknya, apakah kalau unbalance-nya ekstrim, misalnya kayak tadi 90-10 itu, sama yang hanya 60-40, metode apa yang masih efisiensinya tinggi? Kalau saya lihat tadi masih 80% kalau saya coba lihat di ininya. Kayaknya masih bisa dicari metode yang menaikkan ini kan. Yang ininya spesifik 90, tapi yang akurasi masih di 80 kan ini. Iya, Pak. Yang spesifisitas ya, Pak? Yang kan akurasi kan untuk melihat, yang sensitif juga masih rendah ini. Oh iya. Nah, bisa juga melihat ini, Anda nyari aja alat lagi kalau enggak melakukan hibrid misalnya. Oh iya, baik Pak. Berarti saya mencari metode lagi yang menaikkan sensitivitas Ya, misalnya ininya sudah, tapi sensitifnya kan masih rendah kan. Oh iya. Anda tahu bedanya akurasi dengan sensitif? Kalau sensitivitas itu mengukur kelas yang positif ya Pak. Berapa baik model untuk memprediksi kelas yang positif. Kalau akurasi kan lebih yang default adalah default, yang nggak default adalah nggak default kan? Iya. Ya, di ininya jadi nanti ada perhatikan itu, maka ini kalau ada yang masih rendah, kalau kita cari metode kalau kamu lihat itu yang ada objektif itu dari sini kata Anda yang mana kalau yang rendah? Apakah sensitif, apa akurasi? Contohnya misalnya di dunia kalau ini misalnya orang default dinyatakan tidak default, itu lebih berbahaya apa enggak? Orang default dinyatakan tidak default. Lebih bahaya, Pak. Nah, ya kan karena apa? Saya menganggap dia harusnya memang yang gagal bayar, kok saya anggap enggak. Membahayakan siapa? Membahayakan penerbit kartunya kan? Iya, Pak. Nah, makanya dari sisi itu berarti itulah yang akan jadi mungkin prioritasnya. Tapi untuk kasus yang lain kan mungkin bisa juga baliknya, atau mungkin itu enggak yang harus dilihat, malah yang kalau tadi yang kalau terjadi biasanya kalau yang pas kan ya sudah gitu. Tapi yang enggak pas ini kalau bisa ditekan sekecil mungkin juga. Nah, itulah makanya ada ukuran banyak kan ini, ada akurasi, sensitivity, ada specificity. Nah, ini perhatikan aja. Itu rumusnya kan ada kan itu. Ada, Pak. Nah, kalau kecil itu artinya apa? Itu membahayakan siapa? Kalau di sini Anda posisinya harusnya sebagai Anda orang yang kerja di perusahaan penerbit kartu kredit kan? Iya, Pak. Ya enggak. Jadi iya, Anda harus berposisi di situ. Maka yang berbahaya adalah kalau orang yang default dianggap tidak default kok besar banget itu. Tapi kalau dia ternyata tidak default dianggap default. Spesifisitas ya, Pak. Nah, itu perusahaannya kan nggak masalah kan? Apa saya anggap dia ternyata tetap kaya, padahal saya anggapnya dia adalah akan default, ternyata kok dia tidak default gitu. Kan malah nggak apa-apa. Tapi kalau yang dianggap ternyata dia wah dia akan lancar, ternyata nggak lancar, wah itu kan merugikan perusahaan kan. Nah, inilah yang nanti Anda harus memposisikan pada saat studi kasus, Anda sekarang posisi sebagai adalah kalau bisa penerbit kartu kreditnya. Makanya kalau mana yang masih rendah, itu merugikannya siapa sih? Kalau ini rendah, dalam artian konteks untuk pengambilan keputusan. Itu. Ya, di dunia kesehatan, yang bahaya sekali kan kalau apa orang nggak perlu dioperasi, tapi dioperasi. Itu bayangin kan? Iya, Pak.
udah biayanya, resikonya setelah dioperasi, lah itu kan harus dipikir panjang kan. Nah itulah maka pada saat ada keputusan orang dioperasi harus dipikir panjang. Nah itulah maka pada saat kita harus punya model apa yang menyebabkan kalau orang yang memang dioperasi memang itu sudah harus operasi. Kalau yang satunya yang jangan sampai salah sasaran istilahnya. Ya Pak, baik. Berarti ini yang saya harus lakukan ke depannya menaikkan sensitivity ya Pak? Nah kalau Anda masih fokus dengan data ini kan, Anda posisi apa tentang kartu kredit, Anda sudah mau mantep datanya kan ini? Mantep Apa Pak. mau ganti datanya? Kan usaha Anda kan? Bisa, iya Pak. Kalau saya dulu malah mikirnya pakai misalnya 2 data terus dibandingkan algoritmanya gitu Pak. Ya Atau boleh, cukup 1 jadi data ya Pak? bisa. Jadi Anda misalnya gini, tadi kan posisinya berapa kayaknya tinggi banget kan, jelek anbalannya kan boleh skalakan kontras kan itu tadi, Iya Pak, ya kan? tinggi. Nah Anda bisa juga nyari data yang unbalance-nya nggak terlalu ekstrim atau yang lebih ekstrim lagi misalnya. Iya Pak. Ya misalnya apa 90 lawan 10, kalau ini kayaknya 80 lawan 20 ya mungkin ya. Ini kalau kelasnya saya bagi yang ini per ini, itu hasilnya 3 Pak, rasio imbalance-nya. 3, berarti berapa? Ini sebentar Pak. 75% ya kalau iya ya, iya benar 75 dibagi 25 kan 3 kan? Ya 75 Iya, 25 kan? Masih kan 75 25 kan? 7525. Nah, Masih Anda tinggi bisa ya Pak? ya Anda bisa juga memang datanya yang lebih dari satu, metodenya sama, tapi Iya nanti Pak. dilihat bahwa apakah ini metode ini makin ekstrim unbalance ya, itu semakin bagus misalnya. Atau dia Iya. bagusnya itu kalau 2 misalnya. 2 berarti berapa itu? Misalnya kan 100 dengan 50. ya kalau berapa? Kalau 3 tadi 75 dibagi 25 kan, 75 dengan 25 Iya. kan 3. Kalau 2 kan berarti kayak ya 70 dengan 35 ya. Iya Pak, betul. Iya kan 70 30 lah, sekitar 70 berapa dengan 30 berapa supaya jadi 2 kalinya. Apakah unbalance-nya yang sampai 90 dibagi 10? Berarti berapa? 9 kali lipatnya kan? Iya, 9 kali lipat Pak. Nah, Ekstrim. Anda bisa aja di situ. Bisa juga dengan data yang sama ini Anda pangkas-pangkas itu. Supaya jadi ini saya kecilin jadi supaya 90 10 misalnya kan yang pendek ini saya pendekin lagi kan. Oh, iya Pak. Itu bisa eksperimennya di situ. Kalau Anda ingin mencari tahu unbalance-nya ini berpengaruh terhadap metodenya misalnya. Iya Pak. Jadi metode. Nah, kalau Anda tertarik ke situ, silakan bereksperimen di situ. Nanti Anda akan dapat kesimpulan menarik. Oh, yang metode ini bagusnya kalau unbalance-nya jangan terlalu ekstrim misalnya. Ini Anda biasanya dengan ini mengejar sampai sebenarnya kan walaupun ada yang mengatakan 80 oke lah akurasi sudah ini. Tapi untuk sensitif kalau masih segitu tadi kayaknya masih terlalu rendah. Oh iya Pak. Apalagi ini dunia kartu kredit kan. Kalau Iya, sampai yang dibuat banyak kan lumayan bisa bikin jadi perusahaan bisa repot itu. Iya Pak. Sebenarnya kalau Anda bisa dapat dunia pinjol ini yang lagi jadi heboh kan, karena pinjol akibatnya kalau orang yang default dikejar-kejar akhirnya milih bunuh diri kan. Kalau enggak jadi pencuri kan, jadi berbuat kejahatan kan itu. Iya Alasan Pak. karena dia dikejar pinjol jadi dia berbuat jahat kan misalnya. Nah itu kan efek sosialnya lebih besar. Kalau kartu kredit kan ya nggak tahu. Di kartu kredit juga ada yang kasus sampai seperti itu. Bunuh diri karena dia nggak mampu bayar. Itu namanya kalau Anda ingin lihat outcome-nya, dampaknya istilahnya dari ini. Makanya tadi tentang akurasi, sensitif, terus ini harus diperhatikan dengan baik, tidak hanya satu sisi aja. Kadang orang hanya perhatikan akurasi kan. Iya Pak. Nah ini ada saya lihat tadi masih lihat lagi kembali kondisi yang kecil-kecilnya masih yang paling fatal di sensitif sama F-misernya kan. Nah Anda kenali kalau ini makin kecil itu membahayakan sisi perusahaan seberapa itu. Iya Pak. Baik. Ya nanti paling gitu aja. Nanti kalau Anda masih di sisi komputer, nanti baru setelah mantep metodenya baru Anda bikin teori metodenya kan nggak apa-apa di bab 3. Memang dibalik nggak apa-apa. Jadi Anda dari sisi komputasinya dulu, baru mikirkan
latar belakangnya baru dibuat, itu nggak apa-apa. Dibalik dari kerja bab 4 dulu, terus 3, 2, 1 bisa aja seperti itu, nggak masalah. Iya Pak, mungkin nanti saya bandingkan dengan data lain, metode lain ya Pak Ya yang... boleh aja, nggak apa-apa. Kalau setiap Anda nambahkan data lain, nanti contoh ini, data tentang kredit karena tambah ya tadi di overleaf-nya ya. Iya Pak. Jadi kan cuma Ya. data kan. Iya Pak. Nah, itu ditambahi, jangan data tuh, tapi data apa tadi? Kredit card apa ya tadi kalau Iya, salah. Coba di gagal overleaf-nya. bayar kredit. Iya Pak. Coba klik di overleaf-nya. Ini Pak, baru Ya, itu ditambahi data apa. Anda kan nambah data lagi misalnya. Oh iya Pak. Nanti data apa, supaya saya jadi bisa ikutnya. Terus nanti Anda di sini mulai membuat hasil pendahuluannya. Karena kalau di collab kan enak kan, langsung di situ kelihatan kan. Iya Pak. Hasilnya juga. Ya kalau Anda sudah pindah ke sini, Anda bikin 2. Ini data tentang kredit card, data satu tentang apa lagi. Ini tadi kan kalau yang kredit card nggak tadi berapa? 3 ya tadi ya, 75 bagi 25 ya, kayaknya Iya tadi Pak, ya. 3 Pak. Nah, berarti yang ini mungkin yang ekstrim, misalnya 9. Berarti kan 90-10 kan. Seandainya Anda bisa dapat seperti itu. Nanti tambahkan di sini dulu. Kalau sudah mantap di sini, kayaknya saya ini Pak sudah bisa untuk dibahas. Nah, nanti Anda boleh baru bikin teorinya itu di bab 3-nya. Nanti ini dirapikan gitu. Oh iya. Siap. Tapi saya lagi selalu di overleaf ya, karena saya akan mantonya overleaf-nya loh ya. Kita nggak akan buka collab Anda itu tanpa melalui buka overleaf-nya itu. Baik Pak. Oke, sementara cukup untuk Dina? Cukup Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, sekarang Jonathan silakan. Jonathan buka overleaf-nya, share screen. Oh ya Pak, saya share screen. Oke, silakan. Sebentar ya Pak. Oke, silakan. Udah kelihatan belum Pak? Ya oke, sudah. Jadi kalau saya, ini kan dari aktuaria ya Pak. Waktu itu saya topiknya terkait yang asuransi pendidikan. Kemarin saya udah coba datanya udah dapet dari company tempat saya magang waktu itu. Terus coba ini sama, harus bikin HRF-nya. Saya ingin lihat nge-link ke company-nya termasuk terbuka apa tertutup? Tertutup Pak sepertinya, karena ini datanya agak asumsi gitu ya Pak, jadi internal perusahaan gitu. Berarti oleh perusahaannya nggak boleh menyebut nama perusahaannya? Iya. Kalau enggak ya berarti nanti nge-linknya ke Google Drive aja berarti. Iya, ini udah saya taruh di Google Drive-nya sih Pak. Udah, berarti tanggal HRF-nya ya, HRF ke Google Drive-nya. Iya. HRF juga. Udah saya hubungin ini Pak. Gimana coba yang pas kalau ini caranya bukan kayak gini sumber data tadi yang pakai HRF. Tadi lihat yang contoh yang kan? Oh ya udah Pak, ini kayaknya nggak ke ini, sebentar. Mungkin Anda bikin package-nya tadi. Use package untuk HRF itu harus ada itu. Ini kayaknya belum ini. Artinya tampilannya nggak kayak gini itu kalau sudah. Nah, klik data. Nah, coba klik. Nah, ini belum kayaknya, masih salah itu HRF-nya itu. Ya kayaknya Anda pernah ikut kuliah saya kan? Pernah Pak. Ini kayak saya salah ketik Pak. Nah itu makanya HRF-nya kayaknya. Nah ini harusnya sudah package-nya sudah ada, cuman salah bikin ininya aja. Iya betul Pak. Oke, sekarang di compile. Nah ini Pak. Nah kalau bisa jangan alamat kayak tadi ya, cukup sumber data gitu. Oh iya oke. Ini kan terlalu jelek ini. Nah yang ini diganti sumber data itu. Nah sumber data itu biar nggak kelihatan jelek gitu. Oke siap Pak. Sumber data itu misalnya gitu nggak apa. Nah, oke, sekarang di compile lagi. Nah ini saya sekarang klik sumber data kan. Nggak apa-apa ya Pak? Kalau bisa data di bab 4 ya nanti naruhnya ya sumber data. Oh iya, karena kan kalau di aktuaria Anda sudah TA1 belum ya? Dulu ya Pak. Jadi Anda sudah ini belum TA1 Pak. Ya Anda. Oh iya ya berarti ditaruh di ini dulu di hasil sementara nggak apa-apa. Nanti di hasil Nanti saya taruh di ujung bab 3 aja nggak apa-apa ya Pak?
Nggak apa-apa. Jadi kalau Anda ini masih belum TA1 ya? Oh, ya udah ditaruh di situ nggak apa-apa kalau. Saya pikir Saya kalau rencana sudah TA1 saya rencananya di akhir Januari sampai atau awal Februari sih, Pak, sebelum ya makanya tahun baru ini Imlek ya. yang penting TA1 syaratnya itu Anda data sudah jelas ada. Anda komputasinya pakai apa? Komputasinya mau pakai Pakai apa R, Pak. rencananya? Nanti saya akan upload di Posit-nya. Sebenarnya Pakai R, nanti Pak. berarti Anda harus bikin Posit kan? Nanti bikin Href-nya juga. Iya, betul. Href ke Oh iya, iya. Positnya. Itu belum saya Terus pindahin, Pak. terus teorinya. Anda mau pakai apa teorinya? Papernya siapa? Oh Teorinya. iya. Nanti saya tadi kemarin saya udah selesaiin bab 1-nya, Pak, terkait latar belakangnya dulu. Terus saya langsung lanjut ke bab 3-nya dulu karena kan terkait metodenya ya. Jadi saya coba tulis dulu. Dan metodenya diambil dari mana? Jadi nanti saya hitung. Nah, ini nanti sudah bisa nge-link Hrefnya. Metodenya saya coba yang Dixon tadi, coba yang Dixon kalau diklik kemana coba? Nah, Dixon coba. Iya ini Pak, udah saya. Oh, nah ini kan ke sini. Yang ini coba diklik lagi ke papernya apa bukan? Tadi yang Dixon mana? Nah, ini coba. Kalau sudah masuk ke sana berarti sudah pakai Hrefnya udah benar. Ya ini saya. Oh, ke Drive, ya, Google Drive semua saya ya? Upload di Google Drive karena ini waktu itu enggak semua Pak, yang buku aja karena ada beberapa berbayar ya. Jadi saya Ya oke, kalau yang tidak kalau ada alamat langsungnya taruh sana, kalau enggak ya di Google Drive nggak apa-apa udah. Tapi kalau masih bisa ada alamat aslinya, saya lebih suka lihat alamat aslinya itu. Oh, oke Pak. Misalnya karena di Google kalau Book buku ada. Kan rata-rata. Oh, tapi Google Book ada loh. Google Book itu. Buku ada yang di digital. Google Book aja nggak apa-apa ya Pak? Iya. Cuman Google Book kan ada yang nggak utuh kan itu, ada yang bolong-bolongnya ya didobeli yang Google Drive nggak. Tapi kan lebih enak ngelihat di Google Book. Iya. Tapi ada juga yang buku-buku digital ya, yang apa? Ya yang agak utuh lah. Tapi kan nggak semua itu. Ya oke nggak apa-apa. Nanti sebagian itu sebagian Google Book gitu. Nggak apa. Tapi yang penting ini nge-linknya sudah benar gitu. Nanti kalau yang jurnal. Jurnalnya kalau bisa nge-link ke jurnal saya langsung ke jurnal ke webnya jurnalnya ya. Ya ini kan misalnya JSTOR itu. Iya. Nggak apa. Tadi kalau sudah ini berarti sudah nanti karena ini agak lemot bentar. Ya kalau pas ini kan memang kelemahannya kan tergantung koneksi internet kan ya nggak masalah kan. Asumsinya kita punya koneksi internet bagus lah besok itu. Oke. Terus kalau Anda mau mengajar TA1 segera bikin slide-nya. Nah, sebenarnya saya sarankan pakai Beamer aja. Punyanya LaTeX kan ada pilihan Beamer. Anda tahu? Oh. Iya, coba Pak. Cuman kan ada Beamer namanya. Kalau punyanya Microsoft kan PPT apa ya, PowerPoint kan itu. Coba Anda lihat Beamer. Di template-nya ya, Pak? Ya di template nanti pilih template kan ada Beamer gitu. Anda pilih template, new udah pilih template. Presentation. Ya, presentation. Nah, ini kan ada nanti. Ini kan namanya tinggal Anda milih, ya tinggal diganti-ganti nanti simbolnya. Karena yang punyanya UGM kayaknya belum ada kan. Nah, Anda cari yang nggak usah terlalu complicated, terus Anda ganti, diedit supaya jadi UGM itu. Ini kan punyanya perguruan tinggi banyak kan ini, yang sayangnya UGM belum bikin itu. Coba kalau UGM bikin nanti di sini ada. Oke. Atau enggak kalau saya coba upload Href ke Google Slide gitu boleh nggak ya Pak? Ya sebenarnya bisa kalau tempatnya gitu, cuman tapi kalau Anda bisa pakai Beamer keuntungannya karena semua rumusnya tinggal Anda kan ngambil dari yang sama-sama LaTeX kan itu. Kalau Anda pakai misalnya PPT kan Anda terpaksa harus kayak memindah rumusnya kan kalau besok untuk pas TA2 kan. Kalau TA1 mungkin kan nggak sampai ke formula kan, belum sampai ke sana. Ya sebenarnya kalau bisa Anda usul aja ke Prodi supaya siapin template untuk Beamer-nya gitu. Karena Pak Danar kan seneng LaTeX itu. Oh iya. Nanti kami coba ngomong Pak. Usul ini saya mau presentasi pakai LaTeX, Bu. Ada template Beamer-nya supaya lebih gampang ya Pak. Oh iya,
Bu Soli juga kayaknya pakai juga tanya. Jadi kalau bisa tanyakan aja. Mungkinan ada itu template-nya. Oh, oke. Karena selama ini jadi pada senangnya pakai PPT. Padahal sebenarnya pakai Beamer enaknya kan Anda jadi tinggal sudah dalam satu platform itu loh. Oh iya, betul. Misalnya besok ngalu rumus juga mudah kan, tinggal copy paste itu masih sama kan, nggak perlu bikin lagi ngetik-ngetiknya. Contoh juga kalau ada animasi juga bisa juga kok di sini sebenarnya itu. Kalau lihat aja nih yang template-template luar ini, nanti Anda pelajari ini aja. Kan ada yang menarik kan ini. Ini kan banyak template-nya juga itu ke bawah itu untuk presentasi. Yang orang-orang sosial biasanya lebih keren-keren itu. Coba lihat ini yang, kan ada yang tampilan template untuk ini kan orang akademisi, ada nanti yang biasa itu, tergantung temanya kan itu. Oh iya. Ini kan variasinya banyak loh. Ya coba nanti dari sini sambil tanya ke prodi, ada template enggak itu. Oh iya. Oke Pak. Ini harapan saya sih, nanti ya memang kalau Anda target mau minggu ini atau minggu depan ya segera selesaikan aja nanti ini. Jadi kalau Anda memang perlu nambah bimbingan, cuma nanti harus lihat, ya paling kalau memang terpaksanya online nggak apa-apa, tapi lihat pak saya nanti ya agak fleksibel ya, karena ini minggu ini kayaknya padat, banyak ujian ini. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Ujian dari S1, S2, S3 ini lagi rame jadi. Oh iya, saya coba kejar tulisannya Ya, dulu juga. tulisannya dulu, setelah itu sambil jalan paralel Anda nyari template-nya, Beamer-nya ya tadi yang presentasi ya. Dari presentasi pakai LaTeX itu. Anda temui aja ke prodi itu. Ke Bu Soli atau Pak Danar. Kalau ada, ya kan Anda jadi nggak perlu pakai yang tadi kan, yang luar kan. Oh iya. Saya sebenarnya inginnya di sini ada UGM itu. Oh iya. Kalau misalnya nggak ada, berarti nanti saya coba kalau nge-link ke Google Slide-nya gitu nggak apa-apa, karena kan yang di-require ke prodi itu harus PPT UGM ya, setahu saya. Seperti yang Gina kemarin itu, Pak. Ya makanya itu nanti kalau memang harus pakai PPT-nya yang UGM kan versi bukan yang Beamer kan, dia PPT kan. Ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti Anda kasih linknya di overlay ya. Ini PowerPoint-nya, karena saya mantaunya nanti dari overlay-nya ya. Oh iya, oke siap Pak. Jadi saya hanya ngeklik yang ini, skripsi Jonathan. Pokoknya nanti kalau di situ saya nggak bisa ngeklik apa-apa, ya udah, saya kan jadi sulit kan. Oh iya, jadi siap Anda Pak. bikin harddisk-nya aja, ditaruh di Google Drive misalnya kan, nanti jadi bisa. Pokoknya jangan ada yang ditaruh di offline gitu, karena offline saya nggak bisa kan ngakses. Iya betul Pak, betul. Jadi saya inginkan semua era cloud, jadi semua sekarang harus ditaruh di cloud supaya saya memantaunya mudah itu. Dan saya kan nggak suka dengan kirim-kiriman file lewat WA atau lewat email. Kalau bisa melalui ini, saya lebih senang satu platform aja gitu. Oh iya. Tapi beda konteksnya besok kalau Anda untuk kepentingan ujian kan, untuk ke para penguji kan beda kan, nggak bisa. Kalau yang dengan saya lebih senang medianya adalah si overlay ini dimaksimalkan. Oh iya Pak. Ya oke, apalagi? Mungkin ini pas saya mungkin saya kemarin kan udah bikin latar belakangnya, jadi kurang lebih kan saya ngitung cadangan asuransi pendidikan ya Pak waktu itu. Jadi saya pakai metode yang digunakan di perusahaan untuk bandingin dengan metode yang dipelajarin di kuliah gitu Pak. Jadi seberapa beda sih perhitungan cadangannya. Harapannya kan kalau perhitungan cadangan bisa lebih konservatif ya Pak. Jadi supaya lagi ini manfaatnya kan terjamin ya, maksudnya dijaminkan ke pemilik pemegang polisnya gitu. Jadi harapannya dengan ada perbandingan metode yang di kuliah sama yang di industri itu, saya harapannya bisa lihat seberapa konservatif sih pengaruh perhitungan cadangannya supaya jadi lebih bisa ya tipenya lebih konservatif gitu Pak. Jadi cadangannya bisa lebih menjangkau manfaat-manfaat pastinya gitu. Terus kan ini kan produknya, maksudnya cadangan ini kan sangat bergantung pada risiko suku bunganya ya Pak. Jadi saya permodelan suku bunganya dengan stokastik, karena kan kalau di industri itu kan biasanya kan pakai suku bunganya dianggap konstan gitu Pak. Jadi udah ada perhitungan dari tim investmentnya, terus tim yang nge-pricing-nya itu tinggal ngepakai suku bunganya itu, tapi kan konstan itu, jadi secara
logika itu kan nggak masuk akal ya Pak, karena kan suku bunga selalu bergerak gitu. Jadi saya mau coba modelkan dengan suku bunga stokastik yang modelnya ada titik kesetimbangan gitu Pak. Jadi yang kayak model fasi cek sir gitu. Nah jadi nanti saya juga coba metode estimasi parameternya kan ada banyak ya Pak. Jadi saya coba 2 metode gitu sih, nanti dibandingkan yang mana yang lebih akurat gitu sih Pak. Ya oke, jadi intinya kan gini, kalau kita penghitungan, ya silakan, saya kebetulan juga pernah kan pakai yang produk ini kan. Jadi kalau dia waktu, kan saya akan dapatnya kan setelah anaknya sekolah besok kan sekian tahun kemudian. Nah kalau mereka menggunakan angsuran ini, jadi kan bisa juga saya bayar preminya terlalu mahal kan. Ya saya nggak mau kan, kalau ada pembanding yang lain lebih murah, sama ingin lebih mahal. Tapi kalau terlalu murah, perusahaannya bisa resiko kan. Karena bisa nggak mampu bayar kan. Karena dia harus melihat berdasar return of investment-nya sebenarnya kan. Karena apa? Uang yang saya titipkan kan dia investasikan harusnya kan. Nah, makanya harusnya dengan asumsi sesuatu yang stokastik kan. Nah, suku bunga di sini kan suku bunga investasi sebenarnya kan. Dan itu stokastik. Nah, maka bisa sebagai latar belakang bahwa kalau untuk asuransi yang beasiswa kayak gini sebenarnya itu long term kan. Jadi maka nggak layak kalau dianggap fix kan. Maka Anda lah mengusulkan yang bunga stokastik, karena bunga di sini sebenarnya kan bukan BI tapi lebih ke bunga investasi kan, yang untuk pegangan si ininya kan. Karena supaya hasil investasinya bisa menutup pada saat ada dia harus membayar klaimnya kan. Klaimnya kan kalau terjatuh tempo kan. Misalnya pas masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, masuk perguruan tinggi. Nah, di situ kan dia harus bisa scheduling dengan baik supaya jangan kejadian seperti Bumi Putra kan, nggak mampu bayar itu. Udah jatuh tempo. Dan ini karena long term, maka sebenarnya makanya nanti kalau Anda dengan yang konvensional dibandingkan, Anda harus memperlihatkan bahwa, makanya ini kemarin siapa ya yang barusan ujian kemarin, si Gina apa ya, TA1 itu juga ke yang stokastik. Jadi cadangan klaim yang stokastik kan. Karena menurut saya memang sudah waktunya kita nggak berpikir deterministik gitu. Karena terutama untuk yang long term itu kan penuh dengan ketidakpastian sekarang kan itu. Nah, itu kan harus istilahnya kan harus win-win solution kan. Perusahaannya ya survive, terus pemegang polisnya juga diuntungkan. Jangan sampai kita bayangin kan supaya preminya nggak tinggi kan, saya ingin yang hasilnya kecil, misalnya masuk masuk SD 1 juta, masuk SMP 2 juta, masuk SMA 3 juta. Ternyata pada masuk perguruan tinggi 4 juta. Kenyataannya besok pada saat kita mau make uang 4 juta sudah nggak laku gitu. Artinya sudah nggak bisa untuk bayar. Padahal tujuannya si pemegang polis kan supaya pada saat dia masukin anaknya sekolah itu jangan sampai tanda petik gak ada uang lah untuk bayar misalnya. Nah, makanya kan biasanya pemegang polis sudah bisa memperkirakan, saya besok punya proyeksi masuk perguruan tinggi kayaknya besok sudah 7 juta atau 10 juta. Bagaimana kalau saya perguruan tingginya 10 juta, SMA-nya misalnya 5 juta, ini maka saya harus bayar premi berapa itu. Dan preminya kan nanti 6 bulanan kan. Ada yang 6 bulan, ada yang 6 tahun, tergantung itu. Besok juga premi tunggal. Lah Anda nanti premi tunggal apa premi yang ini multi payment? Anda premi tunggal? Enggak Pak, enggak premi tunggal. Jadi dibayarkan tiap bulan ya. Kalau saya per bulan gitu. Per bulan, sorry, per tahunan atau bulanan gitu Pak, opsi. Kalau mau bulanan boleh. Yang selama ini bisa saya pernah malah yang 6 bulan. Dan tiap 6 bulan saya harus bayar berapa gitu. Jadi istilahnya kan memang lebih ringan lagi bulanan. Cuman bulanan kan agak ribet. Karena kan harus ingat bayar lagi tiap bulan kan. Dan kalau 6 bulan sekali kan tidak seribet itu. Jadi Anda nanti bisa bikin skenario kalau dibayarnya 6 bulan sekali berapa. Terus tiap bulan berapa, boleh bikin kayak gitu nanti di kerjaanmu itu. Karena supaya pemegang polis punya pilihan itu. Iya betul Pak. Ya oke, apalagi saya kira udah Iya, di latar belakangnya juga saya sebutin terkait ini nggak apa kan ya Pak. Jadi kan yang memang asuransi Bumi Putra itu kan sempat juga kolaps gara-gara ini ya, produk asuransi pendidikan itu. Jadi
Ya boleh jadi sekedar untuk hanya besar, ini untuk latar belakang bahwa kenapa kita perlu sekarang harus menghitung itu dengan cermat si produk tadi itu. Dan iya, fenomena betul, stokastik sudah waktunya lah hadir itu. Oh iya. Ya, Pak, nanti silakan aja mulai dituliskan aja. Dan kalau bisa slide dalam minggu ini ya sudah jadi supaya karena dari slide itulah saya bisa akan melihat sudah layak kan nanti minimal ya submitnya jadi minggu depan lah karena ini kan minimal yang Senin Anda sudah siap jadi nanti disubmit moga-moga dalam minggu itu atau ya minggu belakangnya dikit lah itu. Anda besok masih ambil kuliah lagi nggak? Yang semester ya makanya tuh nanti kan akhir Januari kan masih kayaknya ada, ya udah berarti kalau nggak ada kan habis TA1 segera TA2 kan itu bisa kejar. Iya. Semoga Pak. Iya. Yang penting sudah lengkap untuk komputasi sebenarnya kalau komputasi ya sekarang kalau ya memang salah satunya ke yang R tadi yang POSIT clone sebenarnya sekarang yang lagi ini perusahaan banyak senang yang pakai yang apa yang kayak Python itu yang cloud yang punyanya Colab itu Colab kan lebih ringan dibanding POSIT kayaknya itu karena kalau di Haref tadi beberapa bimbingan saya kalau yang pakai Colab cepat banget masuknya itu. Kalau yang POSIT lama. Maka saya besok kuliah mau saya ubah, semua akan saya bawa ke Colab kayaknya. POSIT terlalu lambat itu. Terus dan dia kan kalau yang gratis cuma 1 giga kan. Jadi kalau untuk komputasi yang kategori ini datanya besar nggak Anda? Enggak sih Pak. Oh kalau ringan sih nggak apa-apa. Tapi kalau yang data besar, waduh lebih kewalahan lagi. Lama saya nunggu. Makanya saya beberapa yang tadi ada yang ke arah yang sudah kategori big data, saya arahkannya lebih ke yang Colab itu pakai Python itu. Jadi, ini di kuliah saya juga sudah mulai kan, mereka kenalkan yang R sama yang Python-nya kan. Pokoknya semua yang harus yang cloud itu. Cuman cloud-nya yang POSIT cloud itu masih berat ternyata. Karena gratisan kan. Kalau yang Colab walaupun gratis, tapi ternyata speed-nya sudah lumayan menurut saya. Oh iya. Dan POSIT jamnya terbatas Pak, jadi saya kerjain di offline-nya dulu. Makanya kalau Anda bisa pakai Colab, saya sebenarnya lebih sarankan pakai Colab gitu. Anda sudah pernah pakai Colab? Jarang sih Pak, lebih seringnya pakai R ya kalau pas kuliah dengan Anda pernah kuliah dengan saya kan? Iya, waktu itu masih pakai yang POSIT. Oh POSIT ya, makanya itu yang baru yang tahun ini saya semester kemarin saya mulai dorong ke yang POSIT itu. Jadi setelah saya lihat karena ke Colab itu, karena yang Colab itu lebih ringan itu, lebih cepat itu. Ya nanti Anda jajakin aja kalau memang sulit berpindah. Dan ya oke nggak apa-apa pakai POSIT. Waktu data Anda nggak besar kan itu? Iya betul Pak, nggak besar. Terus juga ini keuntungannya dibikin dashboardnya kayaknya nggak tuh lebih mudah karena sekarang kan orang pinginnya kan kalau saya lihat teman beberapa sekarang yang kerja itu banyak kan pakai Python ternyata itu. Karena data mereka besar-besar kan. Jadi sudah kelihatannya Colab juga kadang yang versi berbayar mungkin ada perusahaan-perusahaan itu biar security-nya kan tinggi kan. Kalau yang gratisan kan mungkin security-nya kan lebih rendah kan. Iya betul Pak. Tapi saya tanya beberapa alumni sekarang banyak sekali yang sudah ini gunakan yang karena semuanya kan era cloud sekarang kan. Jadi mereka kerja dari rumah bisa. Jadi sekarang kan orang-orang yang kayak saya itu kemarin ada libur banyak minta cuti tapi nggak boleh cuti tapi tetap WFH gitu. Karena kerja dari manapun bisa. Jadi tetap istilahnya diizinkan pulang kampung tapi harus ada koneksi internet. Gitu. Jadi kan lumayan kan. Kalau cuti beneran kan nggak kerja. Tapi kalau itu tetap kerja tapi dihitungnya WFH itu. Nah untuk yang ini yang bisa cloud yang bisa. Kalau offline kan kalau setor harus kirim pakai email, pakai Google Drive kan masih. Tapi kalau langsung cloud itu kan si bosnya juga langsung bisa mantau. Nah ini saya kadang kan berperan sebagai pembimbing, kadang berperan seolah-olah saya kayak bosnya, Anda sebagai pekerja saya kan. Maka saya inginnya mantonya yang mudah gitu. Kalau saya mantonya repot, oh ini nanti buka kolomnya, buka ini lah kayak repot tuh. Nah, saya sebenarnya kan saya punya anak buah banyak kan, bimbingan saya ada S1, S2, S3, semua saya bawa ke situ karena saya inginnya saya mantonya mudah gitu.
Oh iya betul. Kalau betul. mantonya, Pak lihat di Google Drive, lihat di ini, wah ribet banget. Makanya saya pakai Overleaf itu. Keuntungannya apa? Tinggal klik saya masuk kemanapun ya. Iya. Jadi mantonya mudah. Makanya tadi salah satunya kalau pakai, juga kan masih di ininya Overleaf kan. Tapi kalau harus ke Google Drive kan apa-apa ke Google Drive kan saya harus buka lagi kan. Tetap Iya, lebih betul. cepat kalau sama-sama di Overleaf itu. Tapi Iya, ya iya. apa nanti silakan dicoba kalau Anda memang migrasi dari POSIT ke ininya butuh waktu kan nanti malah terlalu lama. Tapi Anda lihat aja, Anda kalau makanya sekarang memang di kuliah sama oleh paksa harus collab gitu. Oh iya. Tadinya saya POSIT kan, setelah kalau lihat POSIT, aduh kok Iya. saya kalau mau ngeklik lama banget, aduh. Kalau collab cepet banget itu. Oh iya. Iya, Pak. Ini boleh Nanti saya contohkan coba. tadi yang Dina tadi ya, yang Dina pakai collab ya Iya. tadi ya Dina ya. Halo Dina tadi Iya, kan, Pak. ya kan collab kan Pakai cepet collab, kan. Pak. Nah sekarang coba saya ingin praktekkan ininya kan, yang Dina tadi yang posisinya sudah di atas ya. Ini sekarang saya yang share screen ya, coba ya. Oh iya, iya Pak. Ini kalau Anda sekarang pemakai collab masih sudah banyak. Jadi kalau Anda mau taruhlah tanya-tanya ya cepet gitu. Dan yang aktuaria juga sudah saya dorong ke situ. Jadi, ini tadi yang Dina sudah di atas belum ini? Kalau Anda sudah melakukan editing mesti sudah di atas tadi posisi. Karena Dina kan sudah di atas kan ini. Jonathan sudah kalah ini kan. Malah Dina tadi 5 bulan yang lalu kan di bawah. Nah itu, jadi saya pokoknya kalau yang di atas yang sering saya klik, kalau yang enggak ada. Ini contohnya ini kan, mau ke collab coba. Kan dengan waktu yang hanya singkat sudah masuk kan, tapi kalau pakai yang POSIT lebih lama kadang itu. Nah ini kayaknya saya perlu ada akses kayaknya nih ya tadi. Mungkin si siapa? Nah ini kan, saya harus minta akses dulu. Nah sekarang Anda kasih aksesnya. Oh iya. Kok itu Google Drive ini tadi? Saya ngekliknya salah apa? Sebentar. Betul Pak, memang seperti itu kadang tampilannya. Oh ini kayaknya untuk aksesnya sekalian dibetulin saya supaya ini kadang harus minta akses gitu. Oh iya. Tapi selanjutnya kan sudah nggak perlu kalau sudah. Kayaknya tadi ada yang masih belum ini. Iya Pak, sudah nah, saya sekarang, diakses Pak. Sekarang Jonathan juga bikin yang POSIT coba. POSIT Anda dibikin href-nya. Nanti kan kalau saya ngeklik kan lebih lama itu. Nah kalau saya lagi mantau. Oh iya, saya coba bikin dulu Pak. Coba bikin ya, nanti saya sekalian saya bandingkan itu. Saya kemarin kalau lagi mantau itu, akhirnya saya lebih seneng yang collab itu, lebih cepat itu. Oke, nggak apa-apa, nanti kalau memang belum bisa ini kemarin kalau yang sudah ini cepat kok harusnya Mas. Nah udah ini kan udah bisa ini kan. Ini kan udah lebih cepat. Coba yang pakai apa POSIT itu kan waktunya lebih lama itu. Iya harusnya lebih lama Pak. Iya makanya itu nanti Anda coba bandingin. Dan sekarang mahasiswa yang sudah pada punya collab itu saya perhatikan, dan di dunia kerja saya lihat juga kemarin banyak sekali yang karena Python ininya juga hanya karena lebih mudah itu, akhirnya lebih banyak yang ini. Ya, oke, sementara sudah cukup. Nanti silakan sudah cukup, Pak. Jonathan nanti menyesuaikan kalau memang ingin itu ya nggak apa-apa. Tapi sekali lagi semua aktivitas saya akan lihatnya di Overleaf, maka silakan Overleaf Anda dibuka setiap dapat sesuatu. Kalau belum sempat dipindah, minimal dikasih linknya itu pakai href dulu. Ini hasil saya masih gitu. Tapi jangan mengatakan saya sudah ngerjakan di POSIT, saya ngerjakan di itu, tapi saya nggak bisa lihat kan. Ya kayak tadi Dina pertama laporan saya Pak sudah kerja di, tapi kan Dina nggak pernah ngasih linknya ke saya kan nggak bisa lihat kan. Nah itu sama seperti yang tugas kuliah kan sekarang saya dorong, saya tinggal mantonya melalui
seperti tadi. Maka dengan adanya era cloud ini, overlay sudah cloud, ini sebenarnya sudah memudahkan kan. Sebenarnya ya ada apa yang word-nya kan apa yang Google Doc ya. Tapi saya merasa agak dia untuk ngetik-ngetik masih agak tidak secepat overlay lah itu. Ya, oke, sebelum saya tutup ada yang ingin disampaikan lagi? Apa sudah cukup? Cukup Pak dari saya. Terima kasih. Oh ya, mungkin sebelum satu ini yang saya ingatkan nanti, ini kan tadi saya rekam dan Anda nanti bisa mantonya, nanti akan saya kasih linknya. Ini sebenarnya semua skrip dulu sudah bisa lihat ini? Bisa Pak. Sudah. Nah ini kan yang tesis skripsi yang tanggal 8 Januari ini sudah saya upload. Maka Anda bisa, kalau kemarin 8 Januari yang bimbingan siapa aja kan ketahuan di sini ya. Oh iya, iya Pak. Ini siapa yang ya kan? Nah, ini kan saran-saran saya. Nah, ini mari. Oke ya, jadi nanti apa? Jonathan nanti kan Anda termasuk datanya yang kategori nanti ini di sini ada tapi kan nggak perlu apa, ada beberapa yang ada masalah etik kan. Nah, nanti Anda bisa indikan lagi, saya putarkan di sini, nanti alamat linknya akan saya kasihkan itu setelah saya upload itu. Oh iya, siap Pak. Anda masih ingat diskusinya tadi apa, sasarankan apa, karena kadang saya juga lupa, mahasiswanya lupa kan, jadi kayak saya ngulang lagi kan. Iya, iya Nah, Pak. silakan nanti kayak tadi saya nyaranin apa, tadi yang nanti bisa nih nanti akan saya selesaikan, nanti saya akan upload, nanti akan saya kasih linknya nanti untuk supaya ingat lagi lah itu. Tadi saya minta apa yang tentang Arep lah ini. Juga tadi kan perintahnya jadi ingat di ininya untuk perintah ke collab-nya. Itu tambahan aja untuk supaya ya walaupun itu nggak ada editing, saya langsung aja kadang apa yang saya sampaikan tadi itu langsung bisa untuk ya sekedar mengingat kembali lah. Baik, sekarang saya tutup ya, sudah cukup ya. Nanti apa linknya akan saya kasihkan melalui grupnya tadi itu. Ya, oke, saya tutup. Terima kasih ya. Oke, selamat siang. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak. Ya.